Oke, berjumpa lagi di sini dengan saya Ragil Edukator atau Kang Guru IPA. Dan pada kesempatan kali ini melalui video ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara untuk membuat augmented reality dalam pembelajaran. Jadi beberapa waktu lalu saya udah sharing hasil karya saya menggunakan augmented reality untuk pembelajaran dalam konsep pesawat sederhana waktu itu. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu augmented reality itu apa, itu semacam desain 3D yang dibuat secara virtual, dibuat secara maya, tapi dapat kita hadirkan secara real di dunia nyata, ya, dengan menggunakan device-device tertentu, misalkan seperti kamera, scan QR, dan lain-lain. Kalau teman-teman bingung, itu bukan lebih mirip ya, udah pasti sama persis dengan Pokemon Go. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Pokemon Go bisa searching sendiri Pokemon Go seperti apa. Tapi buat teman-teman yang udah pernah main dulu waktu tahun berapa ya, waktu Pokemon Go itu rame. Nah, jadi Pokemon Go itu adalah salah satu penerapan dari augmented reality. Nah, teman-teman, ternyata untuk pembelajaran kita juga bisa membuat seperti itu. Kita bisa membuat sebuah bentuk atau bentuk 3D ya sebagai media untuk pembelajaran berupa augmented reality. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini teman-teman, di layar teman-teman udah muncul yang namanya assembler.edu ya. Atau teman-teman bisa langsung klik di kolom pencarian. Di sini tertulis id.edu.assemblerword.com. Nah, di sini ini khusus, sebenarnya Assembler itu platform untuk membuat augmented reality, tapi khusus untuk edukasi. Nah, ini ada tambahan domain edu di depannya. Nah, teman-teman, tahap pertama untuk kita membuat yang pasti dan sudah seperti hal biasanya ya, kita tinggal login dulu ya. Gampang kok teman-teman, kalau teman-teman udah punya akun Google gitu ya, itu bisa pakai akun Google aja. Kita klik di sini sebelah kanan ini ada tadi login ya, login atau register. Kita pilih bahasanya dulu ya, kita pakai bahasa Indonesia saja. Siap menggunakan Assembler.edu ya. Daftar sekarang atau saya punya kode indungan kelas atau saya sudah punya akun. Kebetulan saya sudah punya akun ya. Kalau saya sudah punya akun, saya tinggal pilih saya sudah punya akun. Tapi kalau daftar sekarang, gampang kok teman-teman, tinggal daftar sekarang, nanti tinggal sign up with Google. Nah, karena kebetulan saya sudah punya akun, maka saya pilihnya saya sudah punya akun. Nah, ketika saya sudah menggunakan akun, saya nanti masuk sign in with Google juga. Sign in with Google, kemudian saya pilih akun Google yang waktu itu saya gunakan untuk akun Assembler. Nah, saya pilih yang akun tersebut, saya kebetulan pakai akun belajar.id ya. Nah, berhasil masuk. Nah, ini project saya yang pernah saya buat kemarin ya, mengenai pesawat sederhana. Itu ada pengukit ya, 3 jenis pengukit, 3 jenis katrol, dan bidang miring. Teman-teman, jadi pada kesempatan video ini saya mau mulai membuat lagi dari awal dengan konsep yang berbeda ya, konsep materi berbeda, itu konsep tentang zat aditif dan zat adiktif. Tampilannya ini adalah tampilan dashboard. Jadi pertama-tama kan tampilannya seperti ini dulu ya. Ada kelas Anda, ada buat kelas baru, ada tombol gabung kelas lain. Jadi ini untuk membuat kelas atau gabung. Jadi ada semacam platform classroomnya gitu, seperti Google Classroom. Dan di sini juga ada topik ya. Nah, topik ini adalah aset-aset yang tersedia secara gratis dapat kita gunakan untuk pembelajaran. Misalkan, karena saya belajar IPA, khususnya fisika, atau bahkan bisa menggunakan astronomi. Di sini fisika, kita klik ya. Nah, ini sudah tersedia nih. Ini adalah hasil karya yang dibuat oleh berbagai macam guru yang ada di Indonesia, yang otomatis mereka juga sudah join atau tergabung dalam Assembler.edu ya. Tapi kita ternyata bisa membuat sendiri loh teman-teman. Kemudian, nah, jadi posisinya kan di sini ya teman-teman di kelas. Kemudian kita pilih you, kalau dalam bahasa Inggris di sini you. Ini maksudnya project kitanya, project kamunya gitu. Di sini ada project yang udah saya buat, ada marker custom teman saya. Jadi ini semacam jadi kayak media sosial juga sih sebenarnya, karena kita bisa join classroom dan punya teman gitu ya. Di sini bagian tengah ini ada buat project baru. Kita klik ini teman-teman supaya kita buat project baru ya. Kita tunggu sebentar ya.
Nah, ini tampilan utamanya teman-teman. Jadi di sini kita bisa drag and drop gitu ya, mengubah sudut pandang kita ya, point of view kita terhadap bidang ini ya. Di sini ada semacam ya bisa kita katakan sebagai lembar kerja gitu ya. Tapi nah sebelah kiri ini kita bermain dari 3D object ya. Kita juga bisa masukin image-nya juga bisa kita dapat dari Google ya atau dari sumber-sumber yang lain. Kita juga masukin teks gitu. Atau kita juga bisa masukin video teman. Kita pakai YouTube URL. Nah, kita langsung ke ini aja ya, saya pakai image gitu. Nah, kita juga bisa import. Dan di sini tersedia banyak banget akses ya gitu ya. Dan ini sudah enak banget nih, udah udah terklasifikasi berdasarkan konteksnya masing-masing ya. Nah, ini form nih kayak tuh ya. Jadi teman-teman, zat aditif alami itu kan biasa dari kunyit gitu ya, dari umbi-umbian, atau salah satunya di sini adalah carrot adalah sebuah wortel untuk memberikan kesan atau warna yang warna orange gitu ya. Nah, kalau image ini teman-teman bisa lihat ya, kalau dari sudut sebelah kanan gitu ya, sudut pandang depan kita, sudut defaultnya. Jadi sudut defaultnya itu seperti ini, sudut defaultnya kan ya. Ini kan ada form ya, gambar seperti ini. Kita bisa zoom in zoom out gitu ya dengan memanfaatkan scroll pada mouse gitu ya. Nah, kita juga bisa geser. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ternyata gambarnya gepeng ya. Ya, kenapa? Karena di sini tadi kita memilih image gitu ya. Tapi kalau kita memilih 3D object ya, ini saya kasih contoh aja ya. Kalau memilih 3D object di sini ada nggak ya? Jadi, oke, kita ini contoh aja ya. Misalkan saya mau kasih dino Zephysaurus. Nah, tuh 3D kan teman-teman ya. Grab, dan di sini ada beberapa tools ya bisa kita gunakan. Jadi kita klik dulu nih, kalau kita mau kasih modifikasi sedikit, kita klik dulu objeknya, ada menu view ya. Di sini akan muncul nanti ini ya, ada yang 3 aksis ya, 3 arah, yaitu adalah warna hijau itu yang ke atas bawah ya. Jadi kalau misalnya kita select tuh yang warna hijau atau jadi warna kuning ya, kalau kita geser ke atas bawah dia akan pindah ke atas bawah. Kalau misalnya kita yang warna merah ini, kita akan geser kiri kanan. Terus kalau misalnya kita kena yang warna biru ini ini maju mundur tuh kan, maju mundur ya gitu. Nah, terus di sini juga ada kotak yang warna biru ya. Kalau kita select kotak warna biru, ini akan bergeser sesuai dengan aksis sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi bergeser secara 2 dimensi ini. Kalau tadi dalam 1 dimensi 1 garis. Nah, kalau kita pilih yang warna merah, ini akan tergeser ke arah bidang warna merah. Terus ada lagi yang warna hijau ya, kita ini dulu. Nah, warna hijau kita select, maka kita akan menggeser arah bidang yang bersangkutan gitulah ya. Oke, gampang kok teman-teman. Jadi teman-teman explore aja pasti bisa ya, saya. Nah, ini sementara saya delete dulu ya, karena saya tidak fokus ke dinosaurnya. Saya ingin membuat materi tentang zat adiktif ya, pakai wortel gitu ya. Bagaimana cara kita memberikan kesan warna orange gitu ya pada suatu zat makanan menggunakan wortel gitu ya. Kalau delete tinggal pencet keyboard aja nanti bilang. Oh enggak deng, kita klik more, sorry. Nah, ini ada tombol. Oh ya, jadi ada beberapa fitur lagi, duplicate ya. Kalau kita ke duplicate ini double. Nah, tuh kan ada 2 ya. Kita juga bisa undo ya. Kalau undo seperti biasa Ctrl Z. Nah, kita juga bisa mirroring ya, kiri kanan antara sesuai sumbu X sumbu Y. Nah, sumbu Z, kalau sumbu Z dia berarti kebalik nih. Oh kan, depan belakang, sumbu Y kebalik ya. Nah, oh ya, di bawah ini ada yang namanya slide yang berbeda tuh ya. Gitu. Juga bisa rotate. Nah, kita rotate. Oke teman-teman, ternyata wortel itu kan memberikan kesan warna orange ya. Kesan warna orange ini sebagai zat aditif alami, memberikan kesan warna orange pada makanan macam-macam ya, bisa berupa nasi goreng misalkan, atau nasi kuning gitu. Nah, ini bisa digunakan sebagai zat warna alami wortel. Maka di sini saya harus memberikan keterangan ya berupa teks ya. Kita pakai teks di sini. Sebelah kiri ada teks. Nah, bisa 3D, bisa berupa anonet. Kalau anonet itu kayak menunjukkan, jadi kayak misalkan gini, gambar anatomi tubuh, bagian kepala gitu ya, tangan gitu, terus muncul garis, terus ada tulisannya, itu anonet. Nah, ini kita pakai 3D text aja ya kebetulan ya. Di sini dikasih pertanyaan atau keterangan ya. Saya lebih suka monstrat ya, karena lebih umum, maksudnya gampang banget kebaca gitu monstrat.
Kita tunggu. Nah, defaultnya di warna kuning teman-teman. Sebenarnya kita bisa kasih interactivity ya, jadi kayak istilahnya kalau kita klik itu akan muncul apa, tapi harus bayar. Apa kayak gini aja sih. Jadi nanti ini kalau misalnya kita scan markernya akan muncul gambar seperti ini. Udah, saya kira sementara seperti ini dulu aja, udah jadi, udah cukup. Sekarang selanjutnya kita publish. Ya, kita publish, kita capture ini sebagai thumbnail aja sih, sebagai thumbnail. Bisa zoom out. Nah, kira-kira seperti ini lagi kelihatan semuanya ya. Capture. Nah, detailnya apa? Kita bisa pilih public atau private. Tapi kita harus upgrade ke private, kita pilih public dulu aja. Kategori juga harus kita pilih nih, games lah kita pilih aja. Lanjut deh, kita publish. Nah, selesai deh. Maka nanti hasilnya terpublish teman-teman. Ya, tapi kita done dulu aja. Nah, disinilah kita dalam proses membuat IR graphic markernya gitu ya, atau embed code-nya. Embed code ini nanti code-nya bisa diaplikasikan di berbagai platform ya. Kita copy paste embed code-nya sehingga muncul IR ya. Tapi kita pakai IR graphic marker aja. Kita pakai marker. Atau kita bisa share link aja nih. Kita tinggal share di berbagai platform juga. Supaya anak kalau kita klik, kalau anaknya klik link tersebut maka langsung terkoneksi ke IR kita. Tapi di sini saya menunjukkan bagaimana cara untuk membuat IR graphic markernya, teman-teman ya. Nah, udah deh, kalau kayak gini tinggal download QR gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba buka foldernya nanti ya. Kita buka foldernya untuk melihat scan QR-nya, kemudian kita coba aplikasikan. Oke, sebagai informasi aja teman-teman, jadi kita hanya bisa melihat IR ya. IR, kalau IR menggunakan marker, menggunakan aplikasi assembler.edu ya, assembler.edu yang ada pada Play Store atau iOS teman-teman. Jadi harus diinstal dulu di handphone. Nanti di handphone itu akan diarahkan, akan membuka kamera kita ya, izinkan kamera. Nanti kamera akan harus diminta untuk menyorot markernya. Nanti kalau kita udah tersorot tuh markernya, nanti akan muncul nih tampilan seperti apa, seperti ini teman-teman. Kita coba lihat ya. Nah, jadi ini saya udah install assembler.edu ya, kemudian kelihatan di sini. Nah, nanti tinggal diklik aja teman-teman. Klik masuk ke assembler.edu yang ada di perangkat device handphone teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada scan ya. Di bagian bawah ini ada scan, tinggal klik scan. Nah, ini ada pilihan nih, horizontal atau vertically. Kita pilih yang vertically. Kemudian kita bisa zoom out. Nah, muncul itu ya. Terus seperti itu. Juga bisa kita geser kiri kanan gitu ya. Bisa kita pandang dari atas, bisa pandang dari bawah gitu. Ya, cukup. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Dan teman-teman kalau seandainya mau request apa ya, misalkan Pak, saya mau minta tolong dibuatkan SAC itu kan tutorial seperti apa, itu silahkan tulis komentar atau apapun deh. Kalau teman-teman pengen minta tutorial apa, nanti saya coba usahakan ya untuk membuat videonya gitu ya. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng teman-teman, kita diskusi bareng-bareng. Jadi kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan isi di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Oke, segitu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih.